Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Eh, Baiklah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran kita yaitu dasar-dasar teknik pengawasan dan fabrikasi logam. Kita masuk di elemen keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup atau K3LH dan budaya kerja industri. Pada elemen ini kita akan mempelajari tentang K3LH dengan tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan praktek-praktek kerja yang aman. Oke, anak-anak kami, bicara tentang K3 itu punya landasan hukumnya, di mana di Indonesia sebagai landasan hukum untuk K3 itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian ada Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, ini ada 3 landasan hukum yang mengatur tentang K3 di negeri kita ini. Kemudian selain itu ada juga undang-undang yang terbaru yang sekarang lagi digodok di DPR RI, jadi yang sekarang masuk ke Omnibus Law, tapi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahasnya. Oke anak kami, anak-anak kami, keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya, sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Sedangkan kesehatan kerja itu bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerja, yaitu masyarakat dan lingkungan. Kalau tadi kita sudah tahu apa itu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kemudian tujuan dari K3 ini sebenarnya untuk apa? Baiklah anak kami, jadi tujuan dari K3 ini adalah yang pertama itu untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Kemudian apalagi? Yang kedua itu menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat kerja dan sekitar pekerjaan itu. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaannya secara aman, efisien, dan efektif. Kemudian tujuan K3 itu khusus dari segi kesehatan, yaitu mencegah dan membasmi penyakit yang ada di tempat kerja atau lingkungan sekitarnya. Nah, setelah tadi kita bicara tentang tujuan dari K3, kemudian syarat keselamatan kerja itu apa aja? Nah, syaratnya itu adalah yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kemudian, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Kemudian, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Selanjutnya, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran. Selanjutnya, memberi pertolongan pada kecelakaan. Kemudian, membeli alat-alat pelindung diri pada pekerja. Nah, anak-anak kami, kita sebagai seorang pekerja, tentunya nanti kalian akan memasuki dunia kerja. Nah, kira-kira sebelum kalian bekerja, itu pengetahuan apa yang kalian butuhkan agar kalian bisa menjaga lingkungan kerja tetap aman? Nah, yang pertama itu pengertian daerah kerja. Jadi daerah kerja itu adalah tempat
lokasi secara fisik di mana seseorang melakukan kegiatan atau kerja. Dan yang kedua adalah jenis-jenis rintangan dalam bekerja. Jadi kita harus mengetahuinya. Selanjutnya, bagaimana pemeliharaan daerah kerja agar bersih dan bebas dari rintangan atau hambatan. Kemudian ada dokumen instruksi kerja. Jadi pengertian instruksi kerja adalah petunjuk kerja instruktif yang menjelaskan tahapan-tahapan kerja secara terperinci. Istilahnya ini adalah PTU, ya, petunjuk teknis operasional. Kemudian ada kondisi kerja yang berbahaya itu bagaimana. Selanjutnya sistem pelaporan. Ya, di tempat kerja kalau terjadi kecelakaan, kemudian bagaimana sistem pelaporannya. Setelah itu ada standar kesehatan pribadi di tempat kerja, kemudian pemeliharaan kesehatan pribadi di tempat kerja, kondisi rawan pada daerah kerja yang menghentikan seluruh aktivitas. Selanjutnya pelayanan yang tersedia pada daerah kerja. Nah, itu merupakan poin-poin yang harus kalian tahu di saat kalian bekerja nanti. Nah, selanjutnya setelah tadi pengetahuan apa yang harus kalian miliki di saat kalian memasuki dunia kerja nanti, kemudian selain pengetahuan, juga kalian harus punya keterampilan. Jadi keterampilan apa yang dibutuhkan sehingga kalian bisa menjaga lingkungan kerja tetap aman. Yang pertama, kalian harus punya keterampilan bagaimana memelihara daerah kerja agar bersih dan bebas dari rintangan atau hambatan. Kemudian, bagaimana kalian mengenali dan melaporkan situasi kerja yang berbahaya. Selanjutnya, kalian juga harus bisa memelihara kesehatan pribadi di tempat kerja. Kemudian, kalian juga harus bisa mengenali titik-titik yang menghentikan seluruh layanan terhadap daerah kerja dan memelihara akses layanan pada daerah kerja agar tetap jelas. Nah, setelah tadi kalian punya pengetahuan, kemudian keterampilan, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana sikap kerja dalam menjaga lingkungan kerja biar tetap aman. Nah, anak-anak kami, sikap dalam bekerja itu yang pertama adalah memelihara daerah kerja bersih dan bebas dari rintangan sesuai dengan IKA. Apa itu IKA? IKA adalah instruksi kerja. Kemudian, bagaimana kita mengenali dan melaporkan situasi kerja yang berbahaya sesuai dengan standar IKA. Terus, sesuai dengan standar dalam memelihara kesehatan pribadi di tempat kerja. Dan yang terakhir, tepat, jelas dan akurat dalam mengenali titik-titik yang menghentikan seluruh layanan terhadap daerah kerja dan memelihara akses layanan pada daerah kerja sesuai dengan IKA. Jadi ada 4 poin. Ini merupakan sikap kerja agar lingkungan kerja bisa aman. Oke anak-anak kami, demikian pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pengetahuan ini bisa menambah pengetahuan anak-anak kami tentang K3, khususnya pada elemen K3LH dan budaya kerja industri, sehingga ini bisa menciptakan bagaimana menerapkan praktek-praktek kerja yang aman untuk anak-anak kami yang merupakan nanti akan menjadi pekerja setelah selesai dari sekolah ini. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Demikian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.